Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Hari ini kita masih melanjutkan kitab kita, yaitu Nasihati lin Nisa. Ya, jadi dalam bahasa Arab kitabnya namanya Nasihati lin Nisa. Ya, artinya adalah nasihat yang ditunjukkan untuk kaum hawa, untuk kita para perempuan. Ya, yang mana nasihat ini beliau telah disampaikan oleh beliau Ummu Abdillah Al-Wadi'i bagi kita sebagai saudaranya seiman, dan tentunya ini bentuk kasih sayang beliau kepada kita semuanya. Baik, kita lanjutkan di pertemuan di halaman ke-162. Akhwati fillah, hari ini kita akan belajar tentang haknya seorang istri, berarti kewajiban suami kita. Bukan berarti perkara ini tidak dibutuhkan oleh kita. Ya, kita membutuhkan perkara ini untuk kita pelajari, walaupun kita hakikatnya misalnya bukan kewajiban kita, tapi itu adalah hak kita. Namun kita pun terkadang punya anak laki-laki yang siap menikah. Dan dari mana mereka belajar tentang kewajiban yang akan iamban sebagai seorang suami kalau bukan dari kita sebagai ibunya? Ya, maka dari itu hari ini kita niatkan untuk bersama-sama belajar tentang bagaimana kewajiban seorang suami, dan kelak siapapun yang telah menjadi istri salihah, maka harapannya suaminya pun akan Allah sadarkan, Allah berikan hidayah untuk bisa memberikan hak istrinya. Subhanallah. Baik, yang pertama teman-teman, Ummu Abdillah berkata di antara kewajiban seorang suami kepada istrinya adalah memberikan nafkah. Ya, subhanallah. Dan subhanallah, beliau mengatakan dan mengambil dalam sebuah hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dari hadis Jabir. Apa kata Rasulullah SAW? Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kata Rasulullah SAW, subhanallah, kata beliau, di antara kewajiban suami adalah memberikan rizki dan pakaian untuk mereka, yaitu para istrinya, dengan cara yang baik. Ya, subhanallah. Dan kita teman-teman, sebagai seorang istri, ketika ingin memiliki rumah tangga yang idaman gitu ya, semua dari kita pasti ingin menjadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, maka diantaranya adalah kita dan suami kita belajar. Ya, belajar bagaimana suami kita mengerti bahwa di antara nafkah yang ia harus miliki adalah memberikan nafkah kepada istrinya dalam bentuk materi dan dalam bentuk, ada dua nafkah, ada dohir, ada batin. Ya, ada dohir, yaitu misalnya bentuk materi, dan juga suami juga berkewajiban, subhanallah teman-teman, untuk mengajarkan bab-bab atau pelajaran-pelajaran yang memang hendaklah diketahui oleh semua wanita, subhanallah. Jadi ini penting juga seorang suami untuk mengajarkan perkara agama kepada istrinya, karena besok suamilah yang akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah pertanggungjawaban. Subhanallah, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah engkau lakukan kepada istrimu. Ya, bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya subhanallah, apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, ya, alimuhun. Ya, maksudnya alimuhun itu ajarkan kepada mereka sesuatu yang mereka butuhkan. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim kepada para suami, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Lihat, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Subhanallah. Dan ini bentuk teman-teman perhatian Islam terhadap para kaum wanita. Ya, di subhanallah,
Bahkan ya subhanallah, seorang suami itu bukan hanya bertanggung jawab kepada istrinya, tapi lebih dari itu mereka juga bertanggung jawab nanti kelak akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala bertanggung jawab bagaimana ibunya. Ya, karena yang namanya anak laki-laki itu anaknya ibu gitu ya. Jadi subhanallah, ini menjadi pelajaran untuk kita teman-teman, yang mana kalau suaminya itu paham, kalau suaminya itu memahami ilmu, memahami agama ini, maka saya yakin beliau akan sigap untuk memberikan nafkah kepada anak istrinya, kepada ibunya. Ya subhanallah, kalau ibunya sudah tidak ada lagi yang menafkahi, ya. Jadi kalau misalnya bapaknya sudah meninggal, kemudian ibunya nggak ada yang memberikan nafkah, maka boleh atau bahkan wajib bagi anak laki-laki untuk memberikan nafkah untuk ibunya. Masya Allah. Ya, jadi subhanallah ya teman-teman, ini luar biasa. Jadi di antara yang mesti dipelajari oleh seorang suami adalah sebuah pelajaran di mana nafkah ini adalah wajib bagi dirinya untuk keluarganya, yang akan diberikan untuk keluarganya. Subhanallah. Dan nafkah yang diberikan oleh suami ini ibadah. Apa kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala? Kata Syekh Utsaimin, hendaklah semua manusia itu paham, para laki-laki, bahwa ketika mereka memberikan nafkah untuk keluarganya, maka ini adalah bab yataqarrab ilallah bihadzal infaq, ya. Bahwa ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang keutamaan seorang laki-laki dibandingkan dengan perempuan karena mereka menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya bima faddalallah. Dan Allah menyebutkan di antara keutamaan mereka adalah ketika mereka memberikan nafkah. Subhanallah. Maka ini penting teman-teman bagi para ibu yang memiliki anak-anak. Kalaulah misalnya anak-anaknya mau menikah, anak-anak laki-laki, maka pastikan dia sudah bisa memberikan nafkah untuk istrinya, karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Termasuk juga pakaian, ya, makan, pakaian, ya, dan tempat tinggal. Ini juga bentuk nafkah yang harus diberikan kepada istrinya, subhanallah. Dan Rasulullah SAW mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan para istri-istrimu secara baik. Jadi termasuk menggauli istri dengan baik, sikapnya bagus, akhlaknya bagus kepada keluarga, itu adalah kewajiban suami, subhanallah. Karena besok suami yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana akhlakmu kepada keluargamu, ya. Dan kita tahu subhanallah ya, kewajiban seorang suami diantaranya juga menjadi teladan bagi keluarganya, ya subhanallah. Karena besok kelak akan ditanya ketika anak gadisnya misalnya tidak memiliki akhlak yang baik, maka yang akan ditanya pertama kali bapaknya, apakah sudah mengajarkan kebaikan untuk anak gadisnya atau selama ini hanya memberikan materi dan materi dan materi. Subhanallah. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Setelah kita belajar tentang pentingnya nafkah bagi seorang istri, ya, yang diberikan oleh suaminya, maka kemudian yang kedua di antara hak seorang istri yang ia harus dapatkan dari suaminya, dan ini menjadi kewajiban bagi suami, adalah kata Ummu Abdillah annahu idza addabaha la yadribu wajha. Baik. Yang kedua adalah hendaklah mendidik, ya tadi, mendidik istrinya dan tidak memukul wajah. Bagian wajah itu tidak boleh dipukul. Ya, aib, haram. Seorang laki-laki kalau dia sampai memukul wajah istrinya, karena itu merupakan perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau mau memukul, memberikan pelajaran untuk istrinya, maka jangan memukul bagian wajah. Ya, karena ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh ya seorang suami langsung pukul memukul. Coba introspeksi dulu, evaluasi dulu, apakah selama ini yang menyebabkan istrinya itu tidak taat karena memang istrinya tidak diberikan kesempatan untuk belajar agama. Karena kalau istrinya itu belajar agama, maka dia paham apa kewajiban ia sebagai seorang istri. Pastinya ia akan menjadi
menjadi istri yang salihah. Dan tidak diperbolehkan bagi suami kalau misalnya seorang istri sudah menjadi istri salihah, kemudian dia tetap memukul istri tersebut, maka kelak besok berada dalam pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala apa yang telah dilakukan kepada istrinya. Sehingga di dalam Islam itu sebenarnya tidak ada yang namanya KDRT, ya. Kenapa? Karena subhanallah dalam Islam itu memukul itu adalah perkara yang paling akhir. Jadi bukan pertama kali ketika suami istri memiliki masalah langsung main pukul memukul, nggak ada. Ya. Jadi dalam Islam itu step by stepnya jelas. Ya. Kalau misalnya seorang istri dia tidak menurut, ya maka apa yang harus dilakukan? Dipisahkan dulu, kan dinasehati dulu, tidak langsung asal memukul. Baik. Kemudian yang ketiga teman-teman, ya. Apa kata Ummu Abdillah? Annahu idza addabuha la yaqbah ay la yaqulu laha qabbahaqallah. Yang ketiga adalah seorang suami ketika mendidik istrinya, maka dia tidak boleh menjelek-jelekkan. Ya, menjelek-jelekkan bahkan mendoakan keburukan. Itu tidak boleh. Ya. Contoh misalnya di sini dengan sebuah doa, semoga Allah menjelekkanmu. Ya, karena subhanallah lisan ya teman-teman itu mesti harus dijaga. Jangan sampai itu merupakan sebuah laknatan kepada istrinya, ya subhanallah. Dan seorang suami yang salih, seorang suami yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang bisa mengucapkan kata-kata yang baik ya, di dalam kehidupan bersama istrinya. Ya, jadi dijaga lisannya. Dijaga lisannya, tidak mencela, tidak mengutuk, tidak memarah-marahin. Maka yang diperintahkan di dalam Islam adalah ia berkata yang lembut, berkata yang baik kepada istrinya. Karena subhanallah, yang namanya wanita itu banyak salahnya. Yang namanya wanita itu bengkok. Maka apa kata Rasulullah SAW? Kalau wanita itu harus disadarkan, ya, diberi nasihat. Kalau tidak diberi nasihat, maka dia terus bengkok. Tapi cara memberikan nasihat kepada seorang wanita itu berbeda dengan memberikan nasihat kepada seorang pria atau seorang laki-laki. Kalau terlalu keras maka dia patah gitu ya. Jadi hendaklah bagi kita sebagai seorang ibu, ya hendaklah kita berikan kepada suami kita ya pengertian bahwa sebenarnya kita itu senang dinasehati, tapi tidak mau dinasehati dengan keras ya. Apa kata Rasulullah SAW di antaranya, kata beliau, ala wastausu bin nisa'i khairan. Kata Rasulullah SAW, ingatlah ya, hendaklah kalian memberikan nasihat ya kepada istri-istri kalian, karena mereka adalah, maksudnya tawanan di sisi kalian itu, mereka berada di bawah tanggung jawab kalian. Subhanallah, subhanallah. Jadi ini luar biasa ya teman-teman. Bahkan nanti kaum pria itu subhanallah mereka yang kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya subhanallah. Seorang dari kalian itu, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Subhanallah. Ya, jadi seorang laki-laki warrajul ra'in fi ahlihi. Seorang laki-laki dia adalah pemimpin. Pemimpin di mana? Pemimpin dalam keluarganya. Subhanallah, Allahu Akbar ya. Di kita itu teman-teman yang wajib bagi kita adalah mentaati suami kita, dan suami kita wajib bagi dirinya untuk menjadi seorang pemimpin qawwam. Itu penting juga ya. Jadi ini dipelajari kembali, jangan sampai terbalik-balik. Yang memimpin adalah wanitanya, suaminya adalah yang dipimpin. Ini nanti bubrah semua ya dalam urusan rumah tangga. Baik. Kemudian apa yang dikatakan oleh Ummu Abdillah diantaranya adalah yang keempat. Ya, kalau misalnya dia akan mendidik istrinya ya, maka didiklah istri tersebut illa fil bait. Maksudnya didiklah istrinya, kalau misalnya istrinya tadi ya tidak mau nurut, maka dia hendaklah mendiamkan istrinya tapi di rumahnya, bukan di rumah mertuanya. Jadi ini penting juga teman-teman, tidak diperbolehkan bagi kita kalau misalnya ada masalah apa kemudian lari langsung ke rumah orang tua. Ya, suami berkewajiban untuk mendidik dulu istrinya di dalam rumahnya. Subhanallah. Ya. Apa kata Ummu Abdillah di sini? Wa dalilun hadhihi thalas al-masail
ada bukti atau dalil di mana 3 permasalahan ini. Yang pertama adalah haddatsana Affan sana Hammad bin Salama ana Abu Quz'a al-Bahili an Hakim bin Muawiyah an abihi qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hadits wa fihi ma haqqu zawjatu ahaduna alaihi qala tut'imuha idza ta'imta. Lihat teman-teman. Di antara kewajiban seorang suami kepada istrinya adalah ia memberikan makan dengan apa yang dia makan. Jadi sama, yang enggak ada bedanya. Antara yang dimakan oleh suami, itulah yang dimakan oleh istrinya. Subhanallah. Wa taksuha idza tasaita. Dan dia memberikan pakaian kepadanya jika engkau berpakaian. Pakaian juga sama. Ya, ketika seorang suami menginginkan pakaian yang baik, maka ia pun wajib memberikan pakaian yang baik kepada istrinya. Jangan sampai dia membeli pakaian, tapi istrinya dibiarkan tidak menggunakan pakaian. Karena besok dia yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kenapa engkau biarkan istri dan anak-anakmu tidak menutup aurat? Kemudian istrinya menjawab, karena saya tidak diberikan nafkah dalam berpakaian, wahai Rabbku. Dan suami ini yang kelak akan bertanggung jawab. Jadi penting bagi para ibu untuk menasihati anak-anaknya yang akan menikah, terutama dari kalangan laki-laki, agar tidak meninggalkan istrinya, tetap dia harus memberikan makan, memberikan pakaian dengan pakaian yang ia kenakan. Misalnya pakaiannya baik, maka dia pun harus memberikan pakaian baik kepada istrinya. Wala tadribul wajah. Tadi ya, jangan memukul wajah. Ingat, wajah itu bukan area untuk dipukul. Kalau seorang suami dia sudah memukul istrinya, maka itu sudah melukai istrinya. Ya, subhanallah. Dan akan terkenang sepanjang masa dalam benak istrinya bahwa suaminya itu telah memukulnya, dan itu menyakitkannya. Subhanallah. Wala tuqabbih. Wala tuqabbih. Janganlah menjelek-jelekkan. Jadi tidak boleh bagi seorang suami ketika dia melihat kekurangan istrinya, dia jelek-jelekan di hadapan umum. Ya. Dan begitu pula seorang istri. Ketika dia melihat kekurangan suaminya, maka tidak boleh menjelek-jelekkan suaminya di hadapan halayak ramai. Ya, karena kita itu sebagai suami istri, subhanallah, hendaklah saling memaklumi kekurangan kita. Pasti kenapa Allah tuh jodohkan kita dengan suami kita, teman-teman, untuk saling melengkapi. Ya, tidak ada satupun dari kita yang sempurna. Demi Allah tidak ada. Coba teman-teman cek masing-masing ya. Mesti itu. Yang namanya suami istri itu, ada yang misalnya istrinya rame, suaminya tidak banyak bicara. Ya. Suaminya ngegas, istrinya ngerem. Itu mesti ada. Ya. Seperti itu tuh mesti ada. Kenapa? Karena kalau semuanya rame, ya maka rumahnya itu kayak pasar malam gitu ya. Kalau dua-duanya suami istri pendiam, semua sepi, ya kayak di tempat kuburan gitu. Jadi memang kita sama suami itu saling melengkapi, subhanallah. Coba saja perhatikan rumah tangga. Ya, rumah tangga seseorang itu subhanallah, itu yang terbaik dari Allah. Jadi kita tidak menuntut suami kita harus persis dengan kita. Suami kita juga tidak menuntut ya kita sama persis dengan beliau, ya. Subhanallah. Dan memang ini hikmahnya ya teman-teman, agar anak kita itu bisa mendapatkan sesuatu yang lebih gitu loh. Jadi pasti ada yang namanya perbedaan antara suami istri. Tapi yang paling bagus adalah yang saling memuliakan ya antara perbedaan tersebut, dan tidak membesar-besarkan perbedaan tersebut, tapi saling menghargai. Baik. Kemudian di sini wala tahjur illa fil bait. Tahjur itu maksudnya tadi tidaklah mendiamkan seorang suami apabila dia marah kepada istrinya kecuali di dalam rumahnya. Tidak boleh seorang suami mengumbar aib istrinya kepada kawan-kawannya, misalnya ya marah kemudian pergi keluar seorang suami dan berkata kepada kawan-kawannya bahwa istriku begini tidak boleh. Ya, seorang suami hendaklah dia menutupi aib istrinya ya, dan banyak-banyak mengevaluasi. Kenapa istriku begitu ya? Ya, tidaklah perilaku seorang istri, tidaklah perilaku seorang anak dalam berbuat keburukan itu dampak dari ketidaksolehan seorang suami. Ya, dampak dari ketidaksolehan seorang laki-laki. Jadi kalau misalnya ada apa-apa perilaku yang tidak baik yang ia temui dalam diri seorang istri atau seorang anaknya, maka introspeksi diri. Jangan-jangan ada yang salah ya. Apa yang salah? Apa saya ada yang belum saya tunaikan gitu dalam menunaikan kewajiban saya sebagai seorang suami? Mungkin belum memberikan pelajaran yang bersifat mengenal Allah misalnya, ataupun yang lainnya.
Ya, jadi tidak langsung menyalahkan istri, tapi lebih untuk mengevaluasi bagaimana keadaan atau muamalah dengan istri dan anak-anaknya. Kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ya akhwat, kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, apabila ada kejadian ya di rumah tangga itu sesuatu yang tidak baik, misal contoh, maka hendaklah kita introspeksi dulu, ya Allah, kenapa ya anakku kok begini ya? Itu pasti karena dosa-dosaku ya Rabb. Ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah. Ya, perbaikilah hubungan hamba dengan suami hamba, perbaikilah hubungan hamba dengan anak-anak hamba, jauhkan dari segala keburukan. Itu mesti ya teman-teman. Ya. Jadi memang harus banyak-banyak introspeksi dan banyak-banyak beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan teman-teman oleh Ummu Abdillah bahwa yang dimaksud dengan wala tahjur illa fil bait, janganlah engkau maksudnya mendiamkannya kecuali di dalam rumah-rumah kalian. Maka di sini dijelaskan oleh beliau hadza an Anas ma yukhalifu wa huwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hajarun nisa'u fi musyribatin kharijul bait. Ya, apakah hadis ini bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW itu maksudnya adalah masyrubah di sini adalah membuat istri-istri mereka akhirnya berada di luar rumah, maksudnya membuat kamar yang tinggi dan membiarkan istrinya di luar rumah. Wa qala al-Imam al-Bukhari an hadits Anas huwa ashah fa innahu qala fi tarjamati kitabin nikah bab ajratun Nabi sallallahu alaihi wasallam nisahu fi ghairi buyutihin wa yadhkuru an Muawiyah ibnu Jaidar raf'an wa ghairihi wa la tahju ida fil bait wal awal ashah. Jadi subhanallah, ini tidaklah bertentangan sebenarnya, karena kita harus melihat kondisi ya, seperti apa yang terbaik. Apakah itu yang terbaik istri-istrinya untuk tinggal dalam rumahnya, atau ketika tinggal di rumahnya malah ada mudarat, maka boleh seorang suami untuk mengeluarkannya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Qala al-Hafidh fil Fath wal aula as-sah yani hadis Anas as-sah min hadis Muawiyah bin Jaidah wa huwa kadzalik walakin yumkinu al-jam' bainahuma bima sa'adhkur waqtadi sunni'u anna hadha at-tariq tasihhu al-ihtijaz biha. Baik, ini penjelasan ya teman-teman, penjelasan tentang mendiamkan istri. Ya, kita lanjut saja ke halaman 164. Ini kaidah ya teman-teman. Jadi ini juga perlu ilmu ya. Kita dalam berumah tangga itu, dalam pernikahan itu bukan hanya jalan, tapi juga perlu yang namanya ilmu, karena nikah itu adalah ibadah. Baik, halaman 164, apa yang disebutkan oleh Ummu Abdillah? Yang disebutkan oleh Ummu Abdillah adalah ta'dib ala maratib madzkur fi qawlihi azza wa jal. Jadi ketika seorang suami ingin memberikan pelajaran kepada istrinya, misalnya istrinya nggak nurut, istrinya tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, maka hendaklah suami dia memberikan step by stepnya gitu, tidak langsung main pukul memukul ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhun wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira." Lihat teman-teman, lihat step by stepnya. Kalau seorang laki-laki dia ingin mendidik istrinya nggak nurut misalnya, istrinya nggak menjalankan kewajibannya, maka yang pertama kali di dalam Islam itu diajarkan agar seorang suami hendaklah menasihati istrinya. Ya, fa'idhuhun. Dan subhanallah teman-teman, kalimat mau'idhah adalah kalimat yang agung, kalimat yang besar. Ya subhanallah. Jadi hendaklah para suami itu punya ilmu bagaimana dia mendidik istrinya. Jangan sampai hanya punya ilmu masalah dunia, tapi tidak punya ilmu masalah perkara agama. Istrinya nggak sholat, dibiarkan. Istrinya nggak menutup aurat, dibiarkan. Istrinya bergaul dengan teman-teman yang tidak salihah, dibiarkan. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya istrinya menjadi istri yang tidak manut, yang tidak nurut. Ya, kenapa? Karena pergaulan yang dia salah dalam bergaul dengan sesama wanita. Ya, subhanallah. Jadi boleh seorang suami itu mendidik istrinya ya agar istrinya itu tahu mana yang benar, mana yang salah, dan ini menjadi kewajiban bagi seorang suami.
Ya, dinasehati dulu. Nah, kalau mereka ternyata sudah diberikan nasihat nih, para perempuan sudah diberikan nasihat oleh suami, dan tentunya seorang suami menasihati bukan dari hawa nafsunya ya teman-teman, tapi dari apa-apa yang sudah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, ya juga perkataan para ulama. Tapi ternyata istrinya belum mau nurut, ya sudah diingatkan bahwa wahai istriku, kasihku belahan jiwaku, ya sadarlah bahwa apa yang kamu lakukan selama ini salah, ya kemudian kembalilah menjadi istri solihah. Nah, kalau istrinya nurut minta maaf, ya misalnya wahai suamiku, saya minta maaf, saya menyadari kekeliruanku, kemarin khilaf, ya sudah maafkan. Ya, jangan dibesar-besarkan masalahnya. Ya, karena memang wanita itu tempatnya, ya kita semuanya, ya bukan hanya wanita, kita tempatnya salah. Ya, kita harus saling memaklumi. Jadi kita sebagai seorang istri pun harus sadar bahwa ketika kita melakukan kesalahan, ya sudah kita minta maaf. Ya suamiku, saya maaf ya kalau tadi berbuat sesuatu yang mungkin membuat marah suamiku gitu ya. Dan mudah-mudahan besok saya bisa menjadi istri yang lebih baik lagi. Ya sudah, selesai. Ya selesai, tidak perlu dibesar-besarkan. Tapi kalau istrinya ngil bin ngil, ngeles gitu ya, ya dia selalu membantah, dia selalu tidak taat, maka apa yang dilakukan yang kedua stepnya, pisahkan tempat tidurnya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala di sini, wahjuruhunna fil madaji', dipisahkan tempat tidurnya. Untuk apa dipisahkan tempat tidurnya? Untuk memberikan pelajaran kepada para istri yang tidak mau nurut, yang tidak mau taat kepada suaminya, bahwa sebenarnya yang dilakukan itu tidak benar. Ya, maka suaminya tidak tidur bareng dulu. Kemudian yang ketiga, wadribuhun. Nah, baru nih yang ketiga, ya ini berarti istrinya nih memang benar-benar mental, ini benar-benar nggak tahu malu gitu ya. Misalnya ya subhanallah, ada tuh orang-orang yang seperti itu ya, subhanallah, nas'alullah as-salam. Kita doakan semoga para istri yang sudah berjalan jauh ya untuk tidak mentaati Allah dan Rasulnya setelah suaminya, semoga Allah mengembalikan menjadi istri-istri yang solihah kembali. Iya subhanallah. Karena apa sih yang akan kita cari teman-teman di dunia ini? Yang kita carikan ridhonya Allah, ridhonya Rasul, ridhonya suami kita. Sudah masuk surga. Iya subhanallah. Apa kata Rasulullah SAW? Seorang wanita itu kalau dia sholat 5 waktu, ini nggak berbicara masalah sunnah, sholat 5 waktu aja. Puasa di bulan Ramadan dijaga, ya kemudian dia bisa menjaga dirinya tidak berselingkuh. Seorang istri, dia tidak memberikan yang mesti dijaganya kepada orang lain. Kemudian dia taati suami, sudah masuk surga. Dari pintu manapun yang dia kehendaki. Allahu Akbar. Ya, semoga Allah menjadikan kita semuanya istri-istri salihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya istri-istri yang patuh dan taat kepada suami kita. Karena itu yang kita hadapi di dunia. Ketika kita sudah berstatus sebagai seorang istri, maka di antara kewajiban kita adalah mentaati suami kita. Subhanallah ya akhwat, jangan pernah merendahkan suami kita. Walaupun mungkin ada di antara kalian yang bisa mencari uang lebih daripada suami kalian, tapi tetap kedudukan suami kita lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban kita adalah mentaati mereka. Ya, barang siapa sebagai seorang istri dia merendahkan suaminya, tidak mentaati suaminya tanpa ada sesuatu yang menjadi udzur syar'i, maka siap-siap dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Ya, subhanallah. Baik. Kemudian di sini baru yang terakhir, wadribuhun. Kalau sudah dinasehati nggak mau, sudah dipisahkan dari tempat tidurnya, belum mau nurut, belum mau menyadari kesalahannya, maka yang terakhir adalah memukulnya. Tapi tadi kaidahnya jelas ya, memukulnya nggak boleh di area wajah, nggak boleh. Ya, baik. Dan pukulannya bukan pukulan karena marah, bukan pukulan karena nafsu, bukan. Tapi ini pukulan karena ingin memberikan pelajaran. Subhanallah, saya yakin siapapun dari seorang suami yang dia kalau mukul itu mukul dengan keadaan marah, maka yang ada itu rumah tangganya semakin kacau balau. Istrinya nggak sadar-sadar. Kenapa? Karena ada yang salah. Niatnya sudah salah. Mukul karena melampiaskan marah. Tapi kalau seorang suami, dia sadar, pengen mendidik istrinya, niat dalam hatinya, wahai Rabbku, saya pukul istriku agar dia sadar. Maka Allah akan sadarkan. Biidznillahi ta'ala. Jadi penting juga bagi siapapun laki-laki ya, atau kita punya anak laki-laki, ini penting. Kalau suatu hari besok ya misalnya naudzubillah ibu tidak mengharapkan ini terjadi kepada keluargamu. Kalau misalnya suatu hari kelak, misalnya waliyadzubillah istrimu nggak manut sama kamu, nggak nurut ya misalnya, maka nasihati dulu. Kalau belum bisa dinasehati, pisahkan dulu tempat tidurnya. Kalau sampai belum dipisahkan tempat tidurnya, nggak mau manut sama kamu gitu ya, maka terakhir adalah pukul. Tapi pukul yang
mendidik, bukan pukul karena marah. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Lihat teman-teman, ini nih subhanallah, ini yang tadi saya katakan. Jadi kalau si istri ini dia meminta maaf, menaati suaminya, menyadari kekeliruannya, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sudah dimaafkan. Dan jangan kalian mencari jalan menyusahkan ya, maksudnya jangan mengulik-ngulik lagi kesalahan istrinya. Sudah tutup rapat-rapat, buka lembaran baru. Subhanallah ya, indah banget loh di dalam Islam itu. Subhanallah. Iya enggak? Di dalam Islam itu rumah tangga itu luar biasa. Sampai masalah-masalah suami istri saja dibahas gitu loh. Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah. Jadi sedetail ini gitu. Jadi kalau misalnya istrinya itu sudah Allah sadarkan, ya sudah bertaubat, ya kemudian menyadari kekeliruannya, tidak mau kembali lagi, pengen jadi istri solihah, sudah. Ya lembutkan hati para laki-laki, maafkan. Berdoa kepada Allah, ya Allah semoga Engkau menjaga istriku, istri hamba ya Allah, menjadi istri solihah, menjadi istri yang senantiasa kembali ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Ampunilah dosanya wahai Rabbku. Ya. Baik, kemudian di sini apa? Dan jangan mencari-cari kesalahannya. Innallaha kana 'aliyan kabira, dan sungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Subhanallah. Baik, kemudian Ummu Abdillah mengatakan apa di sini? Fal'ula, ya di sini yang pertama al-wa'd wan nus, ini adalah nasihat. Wa in lam tatamassal fal hijr. Kalau misalnya dia enggak nurut maka dipisahkan tempat tidurnya. Kalau misalnya enggak nurut lagi maka fadrib. Ya, fadrib itu dipukul. Ya, tingkatannya begitu. Ya, taib. Kemudian setelah itu wad-darbu yakunu ghairu mubarrah. Tolong digaris bawah ini. Wad-darb la takunu ghairu mubarrah. Maksudnya pukulan yang dipukulkan kepada istri itu yang tidak meninggalkan bekas. La haula wala quwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalau ada seorang laki-laki yang memukul istrinya sampai robek, ya sampai akhirnya dijahit. Kalau ada seorang laki-laki yang memukul istrinya dengan benda tajam, ya sampai akhirnya istrinya harus dilarikan ke rumah sakit. Ya, nanti dia menang di dunia, tapi coba lihat nanti di akhirat. Akan ada sebuah pengadilan ya, di mana tidak ada lagi sesuatu yang tidak adil. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Rasulullah SAW bersabda, walakum alaihinna alla yuti'na furusyakum ahadan takrahun. Fa in fa'alna fadribuhunna dharban ghairu mubarrah. Ya, di sini dikatakan bahwa hendaklah seorang suami dia ketika akan memukul istrinya maka pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. Jadi ada dalam hadis ya disebutkan di sini dari hadis Jabir radhiyallahu an. Ya, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan para suami kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk para suami kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita semakin sakinah, mawaddah, warahmah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak semuanya di surganya. Amin. Allahumma amin. Baik. Yang kelima, hendaklah seorang suami kalau dia datang dari safar, idza qudima min safar, alla yufaji'uha bidukhul ilal bait. Ya. Nah, ini kewajiban seorang suami juga. Hendaklah ketika dia habis bepergian jauh memberitahukan istrinya kalau mau datang. Jangan membuat kejutan gitu ya. Jangan membuat kejutan, tapi dia memberitahukan kepada istrinya. Ya subhanallah. Disebutkan di sini min hadis Jabir qala kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma qadamna dhahabna linadkhula faqala amhilu hatta tadkhulu laylan ay isha'an likay tastamshita ash-sha'ithah wa tastahidda al-mughibah. Kata Rasulullah SAW waktu itu Jabir mengatakan kami bersama Rasulullah SAW ya, dan ketika kami mau masuk rumah beliau mengatakan pelan-pelan ya, hingga kalian datang pada waktu malam dan biarkan istri-istri kalian merapikan rambutnya yang kusut ya, dan mencukur rambut kemaluannya. Maksudnya jadi intinya hikmahnya kenapa seorang suami itu kalau mau masuk rumah ya habis bepergian jauh memberitahukan istrinya, biar istrinya tuh dandan dulu, biar istrinya tuh ya minimal bukan, jadi begini ya teman-teman, bukan dandan tuh jangan diartikan bersolek misalnya pakai bedak, pakai lipstik, enggak juga ya. Kalau misalnya dan kita nih sebagai seorang istri kalau tahu suami kita mau datang ya kita nggak apa-apa nyalon ya, misalnya rambutnya dipotong biar suami kita jadi bahagia, oh ternyata potongan rambutnya udah berbeda. Terus misalnya kita kuku-kukunya itu diberesin misal contoh, atau misalnya manggil orang dipijit dulu biar lebih seger, nggak apa-apa, itu ibadah ya subhanallah. Atau misalnya dihina dulu pakai inai, kalau orang Arab itu dalam menyambut suami boleh pakai inai ya, apalagi misalnya pakai parfum
minum misalnya, ya itu juga sebagai bagian dari ibadah kita. Ya, masakan yang disukai oleh suami ketika habis suami kita bepergian, ya sayangku mau dimasakin apa, boleh tanya, ya. Dan subhanallah itu semuanya bagian dari kita taat kepada suami, dan tidak ada yang tidak dicatat kebaikan oleh Allah ya akhwat. Sampai kita membuat minuman yang suami kita sukai gitu loh. Kita tanya dulu, suami dari jauh ya bepergian, kemudian datang, sayangku mau dibikinkan apa? Suaminya bilang mau dibikinkan air ini istriku, dibikinkan. Ketika kita ngadu, ketika kita misalnya menghidangkan, itu semuanya kebaikan yang akan dicatat pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi taatnya kita kepada suami kita melayani suami kita dengan segenap jiwa, teman-teman, itu tuh tidak diremehkan di hadapan Allah. Justru itu bisa jadi yang membuat amal soleh yang membuat kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Jadi luar biasa ya, sebagai seorang istri itu sebenarnya pahalanya banyak di rumah, ya subhanallah, pahalanya banyak. Menyiapkan yang disukai oleh suaminya itu pahala, ya subhanallah. Menyisir rambutnya juga pahala, membuat matanya dikasih celak kalau suaminya suka, itu juga pahala, subhanallah, ya. Merawat wajahnya demi suaminya bisa memandang pandangan yang indah, itu juga pahala, ya subhanallah, semuanya pahala, masya Allah. Baik, kemudian yang keenam, apa di antara tugas suami, tugas orang laki-laki, yakni adalah mengajarkan istri dengan pelajaran agama yang hendaklah dia ketahui. Seorang istri itu harus tahu, ya, apa yang misalnya tentang perkara sholat, tentang perkara bagaimana mengenal Allah, tentang perkara dosa-dosa yang hendaklah dijauhi, itu harus diajarkan kepada istri. Ya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, istausu bin nisa'i khairon. Kata Rasulullah SAW, aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada istri-istri kalian. Wa innal mar'ata khuliqat min dhila'in. Sesungguhnya para wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling atas. Wa inna a'waja ma fi dhala'i a'la. Lihat, dan sungguh tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Ini kaidah kenapa seorang perempuan tuh butuh nasihat. Fa in dhahabta tuqimuhu kasarta. Kalau engkau meluruskannya dengan keras, nih bagi bapak-bapak atau kita yang punya anak-anak laki-laki, ini nasihat juga. Sesuk istrimu ki misalnya ada sesuatu yang tidak baik, maka nasihati, tapi nasihatnya jangan terlalu keras, ya. Karena itu akan patah. Apalagi anak-anak zaman now. Anak-anak zaman now tuh beda sama ibu-ibu zaman dulu. Ibu-ibu zaman dulu kalau suaminya menasihati begini, sami'na wa ata'na, derek gitu ya. Nggih. Ibu zaman dulu. Kalau anak zaman sekarang, la haula wala quwata illa billah, ya. Subhanallah, karena banyak sekali faktor, ya. Maka harus tahu juga, ya, seorang suami itu harus mengilmui bagaimana cara menasehati istri. Nah, ini juga ilmu yang harus dimiliki oleh para laki-laki. Baik. Kemudian di sini teman-teman, apa kata Rasulullah SAW? Wa in taraktahu lam yazal a'wad. Kalau si perempuan, kalau istrinya itu dia berbuat salah, ya, tapi suaminya nggak pernah mengajarkan, nggak pernah menasehati, dibiarkan istrinya berbuat kesalahan, maka dia tetap salah. Ya, si istrinya tetap salah, nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan kelak dosanya istri, teman-teman lihat nih kasihan banget ya suami kita, ya. Dosanya istri, kalau suaminya membiarkan istrinya berbuat dosa, maka ditanggung juga oleh suaminya. La haula wala quwata illa billah. Kan kasihan, ya. Besar nanti. Ya, nanti Allah akan tanya, kenapa istrimu dibiarkan gak pakai kerudung? Kenapa istrimu dibiarkan gak sholat? Kenapa istrimu dibiarkan main, naudzubillah, summa naudzubillah, misalnya ke rumah orang laki-laki lain misalnya, ya. Maka nanti suaminya harus mempertanggungjawabkan. Ya, kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan dengan alasan membiarkan begitu saja, maka dosanya akan diberikan kepada laki-laki ini. Ya, baik. Kemudian di sini fastausu bin nisa, maka hendaklah memberikan nasihat kepada para perempuan. Wa in min ajli wa'adumul wasiyah biya ta'limu wa tafqiyah fi dinillah. Nih, lihat. Dan nasihat terbaik bagi seorang suami adalah memahamkan agama kepada istrinya. Ya, nih ibu-ibu, kita nih kalau punya anak laki-laki,
wajib loh bagi kita untuk mengajarkan ilmu agama, ya. Karena besok itu bekal mereka mengajarkan kepada istrinya, ya. Dan tidak boleh bagi kita hanya fokus mengajarkan ilmu dunia kepada anak laki-laki kita terutama, ya. Karena nanti kalau kita tidak pernah mengajarkan atau kita tidak pernah menitipkan anak kita ke sebuah lembaga misalnya yang bisa mendidiknya, kalau sekiranya kita merasa kayaknya saya kalau ngajarin anak laki-laki saya dan suami saya juga kayaknya kalau ngajarin anak laki-laki saya nggak mampu, ya sudah, titipkan kepada yang ahlinya, ya. Berikan nasihat-nasihat seperti apa? Seperti Ummu Sulaim menitipkan Anas kepada Rasulullah SAW agar dididik, gitu ya. Subhanallah. Dan ini menjadi kewajiban bagi kita semuanya. Baik. Kemudian di sini teman-teman, wa yakunu ta'lim birifqin walin. Lihat teman-teman, ada kaidah. Ya, kaidah yang harus diketahui oleh para kaum Adam, ya, para laki-laki, bahwa at-ta'lim, pengajaran yang dia berikan kepada suaminya itu harus dengan lembut. Maka saya nasihatkan saat ini untuk diri saya pastinya dan untuk kaum hawa, untuk para ibu-ibu, emak-emak, boleh minta ke suami kita, sayangku, beb, apa panggilannya, ya, gitu ya, pak, ya misalnya siapa aja lah. Saya maulah di rumah tuh ada semacam halakoh, kumpul bahas misalnya per hari itu bab belajar sholat gitu. Jadi kumpul anaknya, istrinya. Dan itu dilakukan oleh syekh kami, ya, Masya Allah. Saya dapat kabar dari putri beliau bahwa syekh itu biasa. Beliau mengumpulkan keluarga beliau, ya, di sebuah ruangan. Kemudian syekh mengajarkan, yang mengajarkan agama kepada keluarganya, kepada istri-istrinya, kepada anaknya. Karena dulu beliau punya istri lebih dari satu, jadi beliau kumpulkan semua keluarganya dan beliau ajarkan kepada anak-anak. Ya, boleh teman-teman. Ya, dan menjadi kewajiban juga bagi kita untuk meminta kepada suami kita agar dibuatkan di rumah itu kayak semacam taklim gitu ya. Jadi jangan jauh-jauh, taklimnya dengan siapa? Dengan suaminya. Ya, dan itu menjadi kewajiban. Kalau suaminya alasannya sibuk, maka kita boleh menakut-nakutinya. Besok jenengan yang akan dimintai pertanggungjawaban. Allah sudah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah keluargamu dari api neraka, ya. Dan ini menjadi kewajiban bagi seorang suami ketika dimintai nasihat oleh istrinya atau dimintai waktu untuk ta'lim, maka hendaklah dia punya waktu untuk keluarganya, ya. Kita berdoa kepada Allah semoga para suami kita Allah berikan ilmu sehingga diberikan kesempatan untuk mengajarkan anak istrinya dengan berbagai macam ilmu agama yang Allah ajarkan. Baik. Kemudian di sini teman-teman disebutkan oleh Ummu Abdillah, fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, maka narifqu fi syai'in illa zana. Subhanallah. Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Ya, hendaklah seorang laki-laki dia lembut, ya, karena pasti dia akan memperoleh kebaikan di dalamnya. Wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu kecuali akan ada syana. Syana itu keburukan. Jadi hendaklah jangan terlalu keras dalam mendidik anak istri, karena kalau terlalu keras istrinya malah jadi tidak sadar, ya, malah patah gitu ya. Dan hendaklah memiliki ilmu, ya, subhanallah. Ya, didiklah anak-anak dan istrinya dengan pendidikan yang Allah dan Rasulnya inginkan. Wa ba'dur rijal hadahumullah. Ya, di sini disebutkan sebagian kaum laki-laki tapi enggak semuanya. Kata Ummu Abdillah, ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Mereka tidak la yuhsinu tasarruf, tidak mau berbuat baik fi ta'lim, ya, dalam mengajarkan istrinya. Ya, subhanallah. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada para suami-suami yang saat ini belum mau untuk mengajarkan istrinya dengan alasan kurang ilmu. Harusnya kalau alasannya kurang ilmu mau belajar, mau ngaji. Oh iya ya akhwat. Ya, subhanallah. Kita juga ketika mengingatkan suami kita, ini juga PR untuk kita semuanya, ya. Itu juga mungkin dengan komunikasi yang baik, ya, dengan komunikasi yang baik. Suamiku, saya suka kalau kita bareng yuk ngaji bareng gitu ya. Saya suka kalau suamiku tuh ngaji, kemudian nanti apa yang suamiku dapatkan diajarkan kepada kita, ya. Karena namanya laki-laki itu fitrahnya nggak mau kalau ini loh teman-teman, kalau kita terlalu kayak menggurui, tuh mereka mental, ya. Jadi ya kita yang seakan-akan yang membutuhkan mereka dengan tujuan agar mereka
memberikan ilmu kepada kita, ya, karena yang namanya gelas kalau kosong juga nggak bisa memberikan manfaat, ya, tapi kalau dia berisi ada airnya maka akan ada manfaat di dalamnya. Baik, kemudian apalagi ya akhwat di sini, apa kata Ummu Abdillah? Subhanallah, ya, jadi sebagian kaum laki-laki, sebagian suami dia tidak mau mengajarkan istrinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Subhanallah. Dan hendaklah seorang suami ini, kaidah juga teman-teman, kalau mau mengajarkan istrinya maka dia harus tahu levelnya, mustawaha. Oh, istriku tuh cuman lulusan SMP, misal, ya. Berarti jangan tinggi-tinggi ilmunya, nanti nggak masuk. Nah, dengan bahasa yang sederhana. Oh, istriku lulusan apa misalnya pendidikannya tinggi. Oh, berarti dinaikkan kata-katanya. Oh, ternyata yang diajarkan ada anak-anak kecil. Ya udah dengan bahasanya anak-anak. Jadi kita dalam berdakwah juga dalam memberikan nasihat harus mengerti siapa audiens kita, siapa yang diajak bicara. Ya, kalau yang diajak bicara sama kita para lansia, para sesepuh, ya sudah nggak usah pakai bahasa yang neko-neko, apalagi bahasa Inggris. Ya, mereka nggak paham. Tapi kalau yang diajak bicara oleh kita adalah para mahasiswi, misalnya, maka boleh teman-teman pakai bahasa-bahasa yang tinggi, ya, karena mereka memang mengerti. Ya, subhanallah. Kemudian jadi harus sesuai dengan levelnya, level istri, sesuai dengan kemampuannya. Bagaimana menyerap gitu apa yang disampaikan oleh suaminya. Wa idza lam taf'al fal wailu laha, ya. Kalau seorang suami tidak memberikan ini maka dia termasuk orang yang celaka. Baik, kemudian falyattaqillah, ya, subhanallah, dan bertakwalah kepada Allah Azza wa Jal. Wal ya'lam annallaha, dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu, ya subhanallah, yang mampu untuk memberikan kelembutan. Ya, hendaklah suami bertakwa, dan dia harus mengetahui juga bahwa subhanallah wanita itu diumpamakan oleh Rasulullah SAW atau diserupakan oleh Rasulullah SAW seperti gelas-gelas kaca, gitu ya, gelas-gelas kaca. Syabbabahan Nabi bil qawarir. Qawarir itu teman-teman gelas-gelas kaca. Jadi ini sepertinya ada juga judul tuh buku teman-teman, ya, gelas-gelas kaca itu, subhanallah, atau siapa itu ustadz yang ceramah itu, ya. Wanita diibaratkan sebagai gelas-gelas kaca. Jadi memang kalau kita lihat gelas-gelas kaca, apalagi gelas-gelas kaca yang gelasnya ringan gitu kan, kita juga harus hati-hati gitu, ya. Jadi wanita itu diumpamakan seperti gelas kaca. Ya, ini Rasulullah SAW yang berkata, ya teman-teman. Dan subhanallah, ya, ini pelajaran penting bagi kita. Kenapa bahkan bukan hanya di hadis ini, ada di hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan bahwa wanita ini juga sedang seperti gelas-gelas kaca, artinya seorang suami itu harus bisa menjaga hati istrinya dengan baik. Karena kalau gelas kaca itu sudah pecah, ya teman-teman, walaupun dilem tapi kan nggak sempurna lagi, ya nggak, dan susah diperbaiki. Jadi kalau misalnya seorang istri itu sudah istilahnya sudah nggak manut lagi ke suaminya, maka sudah lumayan angel gitu untuk diperbaiki. Walaupun bisa, tapi lebih baik dijaga sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ya. Jadi ini penting bagi para suami menjaga para istrinya, karena istri itu diumpamakan seperti gelas-gelas kaca, dan hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam berkata, ya, karena semuanya akan direkam jelas oleh para istrinya, dan tentunya ini menjadi pelajaran bagi para suami, ya, subhanallah, agar bisa menjaga istrinya. Dan subhanallah, biasanya nih teman-teman, kalau emak-emak ini moodnya bagus, ya, pagi-pagi itu udah bagus, insya Allah semua di rumah itu bagus, ya. Tapi kalau emak-emak moodnya pagi itu sudah rusak gitu, ya, sudah biasanya nanti anak-anak juga kena tuh dampaknya, efeknya. Jadi penting juga ya bagi kita untuk bisa menjaga istilahnya menjaga hati kita agar tetap baik, ya, karena kita itu biasanya, ya subhanallah, berdampak perbuatan kita, ucapan kita berdampak ke yang lainnya. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu yang bisa saya sampaikan.
Insyaallah nanti kita akan membahas kembali masih dalam pembahasan yang sama di pekan berikutnya. Itu barakallahu fikunna jami'an, jazakunallahu khaira. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.